Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Untuk lebih lanjut, silahkan disimak. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di belahan dunia. Dari tahun 1919 hingga tahun 1946, sebelum didirikannya PBB, ada organisasi yang hampir sama, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Nah, itu asas dari PBB. Berikut adalah asas dari PBB. 1. Adanya persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 2. Adanya persamaan antara hak dan kewajiban semua negara anggota. 3. Melakukan penyelesaian sengketa secara damai. 4. Setiap anggota PBB akan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan dalam piagam PBB. 5. PBB tidak dapat mencampuri urusan dalam negara dari anggota. Selanjutnya, tujuan PBB. Berikut adalah tujuan dari PBB. 1. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi sosial, budaya, dan kemanusiaan. 2. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. 3. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. 4. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat. 5. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang terakhir, yaitu peranan Indonesia dalam PBB. Berikut adalah peran Indonesia dalam PBB. 1. Melakukan pengiriman pasukan Garuda pertama kali ke negara Timur Tengah. 2. Pada 10 September 1960, melakukan pengiriman pasukan Garuda 2 dan 3 ke negara Kongo yang bertujuan untuk mengatasi konflik negara tersebut. 3. Pada bulan Januari 1973, melakukan pengiriman pasukan Garuda 4, 5, 6, 7, dan 8 ke negara Vietnam. 4. Turut berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik di Bosnia dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke negara tersebut. 5. Turut berpartisipasi dalam pembentukan Badan Kekuasaan Sementara PBB yang berada di Kamboja. 6. Mendapat suatu prestasi yang gemilang. Yang kedua, peranan Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast and Asian Nations. ASEAN atau juga dapat disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di kawasan Asia Tenggara adalah suatu organisasi kerjasama di kawasan regional negara-negara Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Berikut latar belakang dari berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. 1. Faktor inter. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi dari berdirinya Perang Dunia II dan kemudian lahirlah negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. 2. Faktor ekstern. Pembentukan ASEAN juga dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina yang diakibatkan munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja. Selanjutnya, tujuan. Berikut tujuan berdirinya ASEAN di Asia Tenggara. 1. Melakukan pencepatan dan pertumbuhan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan berbagai bentuk kerjasama yang aktif. 4. Saling membahu untuk memberikan berbagai bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. 5. Melakukan kerjasama yang dilakukan dengan lebih efektif dan bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pertanian. 6. Meningkatkan berbagai studi mengenai Asia Tenggara. 7. Memelihara bentuk kerjasama yang erat dan bermanfaat bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada serta memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga dari ASEAN yaitu sejarah berdirinya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut adalah kelima menteri tersebut. 1. Indonesia oleh Adam Malik. 2. Malaysia oleh Tun Abdul Razak. 3. Thailand oleh Tanat Koman. 4. Filipina oleh Narsiko Ramos. 5. Singapura oleh S. Rajaratnam. Yang terakhir, peran Indonesia dalam ASEAN. Berikut adalah peran penting Indonesia dalam pembentukan organisasi ASEAN. 1. Indonesia menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Indonesia memiliki wakil yang ikut dalam deklarasi Bangkok, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik. 2. Meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM. 3. Meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Indonesia memiliki gagasan untuk melakukan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. 4. Menganjurkan kerjasama penukaran barang dan jasa pada bidang ekonomi. 5. Menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara ASEAN. Yang ketiga itu peran Indonesia dalam
Konferensi Asia Afrika. KAA merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia sampai Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Yang pertama untuk Konferensi Asia Afrika yaitu latar belakang KAA. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di kawasan Asia Afrika berusaha untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang baru merdeka, mengeluarkan suatu gagasan untuk mendirikan organisasi Konferensi Asia Afrika. Berikut adalah beberapa latar belakang diadakannya KAA. A. Latar belakang KAA. 1. Persamaan nasib di berbagai negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. 2. Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan masih berkembang. 3. Memiliki suatu keinginan menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Asia Afrika. 4. Memiliki satu kedekatan yang kuat. 5. Memiliki kedekatan letak geografis antara negara-negara Asia Afrika. 6. Adanya bangsa Asia yang sudah merdeka dan akan tercapai belum memiliki kesadaran untuk bersatu. Selanjutnya, pelaksanaan KAA. Sebelum diadakan KAA, dilakukan berbagai persiapan dengan mengadakan konferensi Kolombo atau Konferensi Pancanegara I dan Konferensi Bogor atau disebut Konferensi Pancanegara II. 1. Konferensi Colombo. Konferensi Kolombo menghasilkan beberapa keputusan antara lain sebagai berikut. A. Indochina segera dimerdekakan dari tangan penjajahan negara Prancis. B. Menuntut kemerdekaan bagi negara Tunisia dan Maroko. C. Menyetujui dan mengusahakan adanya KAA dan kemudian memilih Indonesia sebagai negara penyelenggara. 2. Konferensi Bogor. Konferensi Bogor tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu sebagai berikut. A. Melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. B. Menetapkan 5 negara sebagai peserta Konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau pengundang. C. Menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. D. Menetapkan tujuan pokok pada Konferensi Asia Afrika. E. Seluruh peserta dan Konferensi Bogor mendukung perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat. Yang ketiga itu tujuan KAA. Berikut adalah tujuan dari KAA. 1. Melakukan peninjauan pada kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya, serta memberikan berbagai sumbangan. 2. Mempertimbangkan berbagai bentuk masalah-masalah tentang kepentingan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. 3. Melakukan berbagai bentuk peninjauan berbagai bentuk masalah dalam hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 4. Mengembangkan sikap menjaga dan saling pengertian serta kerjasama yang dilakukan antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Yang keempat, hasil KAA. Berikut adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika. 1. Memajukan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 2. Menyerukan kemerdekaan di negara Tunisia. 1. Indonesia turut berperan untuk memperkarsai dan juga digunakan sebagai tempat Konferensi Pancanegara kedua. 2. Indonesia berperan aktif dalam memperkarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA. Maroko dan Aljazair dijajahan negara Prancis. 3. Menuntut kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia dan kawasan Aden ke negara Yaman. 4. Menentang segala bentuk kegiatan kolonialisme, imperialisme, dan diskriminasi serta berpartisipasi aktif. Yang kelima, peran Indonesia dalam KAA. Berikut adalah peran Indonesia dalam KAA. 1. Indonesia turut berperan untuk memperkarsai dan juga digunakan sebagai tempat Konferensi Pancanegara kedua. 2. Indonesia berperan aktif dalam memperkarsai dan sebagai tempat penyelenggara KAA. Karena itu arti penting KAA. Berikut arti penting terselenggaranya KAA. 1. Memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. 2. Nilai-nilai yang berada dalam Dasar-Dasar Bandung mulai diakui oleh negara-negara di dunia. 3. Memberikan berbagai dukungan untuk negara-negara yang berada di Asia Afrika. 4. Makin populernya politik bebas aktif di Indonesia yang kemudian mulai dianut dan dijalankan oleh Myanmar, India, dan Sri Lanka. 5. Melahirkan berbagai bentuk semangat persatuan di berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika. 6. Sebagai salah satu pendorong berdirinya gerakan non-blok. Dan yang terakhir dari KAA itu manfaat. Berikut manfaat pelaksanaan KAA dari berbagai pihak. 1. Manfaat KAA bagi Indonesia. A. Munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia, mendapatkan dukungan dari berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika. B. Politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif yang mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota Blok Barat dan Blok Timur. 2. Manfaat KAA bagi negara Asia Afrika. A. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Afrika yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan makin meningkat. B. Kedudukan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika mulai diperhitungkan dalam
percaturan politik dunia. C. Meningkatkan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara Asia Afrika dalam bidang sosial dan budaya serta ekonomi. 3. Manfaat KA bagi dunia. A. Berkurangnya ketegangan dunia. B. Politik rasialis atau yang disebut diskriminasi warna kulit mulai berkurang. C. Negara-negara penjajah mulai melepaskan semua daerah jajahannya. Untuk yang keempat yaitu peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik blok barat atau liberalisme ataupun blok timur, disebut komunisme. A. Sejarah berdirinya gerakan non-blok. Awalnya, organisasi gerakan non-blok ini lahir pasca Perang Dunia Kedua yang menghancurkan berbagai ekosistem dan sektor-sektor penting. Dalam konteks politik, Perang Dunia Kedua ini membentuk fragmentasi dari negara-negara yang terasosiasi dalam dua blok. Blok tersebut dikenal dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham liberalisme, demokrasi, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi sosialisme komunisme. Ada 8 negara yang ikut dalam blok barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Di sisi lain, blok timur juga memiliki beberapa negara masuk ke dalam sistem, yakni Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Kemudian mengapa dua negara ini yang memimpin? Karena Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan negara pemenang di Perang Dunia Kedua dan berambisi melebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain di dunia. B. Perkembangan GNB dan peran Indonesia. 1. Perkembangan GNB. Pemerintahan Indonesia memelopori kerjasama teknis di GNB sebagai berikut. A. Pelatihan tenaga kesehatan dan keluarga berencana. B. Studi banding pada petugas pertanian. C. Menghidupkan kembali dialog Utara Selatan untuk memperingati utang luar negeri bagi negara berkembang. 2. Peran Indonesia dalam GNB. Berikut peran Indonesia dalam organisasi gerakan non-blok. A. Indonesia merupakan salah satu pelapor berdirinya gerakan non-blok. Peran penting bangsa Indonesia sudah ditunjukkan pada masa pembentukan GNB. B. Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT GNB tahun 1992 dan selanjutnya berlaku sebagai ketua GNB adalah Presiden Soeharto. C. Pemerintahan Indonesia merupakan pencetus kembali untuk menghidupkan dialog Utara Selatan. D. Indonesia melakukan kerjasama ekonomi khususnya ekspor-impor dengan negara-negara anggota GNB. E. Indonesia sebagai pemarkarsa kerjasama dalam bidang teknis misalnya kependudukan dan pertanian. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.